Indosat Super 3G Plus. Nah, kita sudah lihat tadi anak panahnya Nazarudin sudah menancap ke mantan Menpora. Puas atau tidak, Pak Oce lagi? Enggak, saya tidak ngomong puas atau tidak. Ini kan penegakan hukum. Oke. Cuma kalau seandainya kan sebenarnya ini sudah diucapkan oleh katakanlah Nazarudin baik di depan katakanlah komite etik maupun di depan BAP-nya. Tapi pada saat itu rame-rame Pak Busro dengan katakanlah Abdullah mengatakan pembohong itu bohong semua. Padahal kalau lihat di dalam buku ini BAP-nya sudah ada sih. Kemudian yang 7 saksi di bawah sumpah juga mengatakan Anas terlibat. Bukan saya yang katakan, itu di pengadilan. Tapi selalu dibilang bohong. Jadi begini, kalau kita mau menegakkan hukum ya, coba kita bongkar semua. Kenapa Chandra ke rumahnya katakanlah Nazarudin 5 kali, sedangkan saya minta aja katakanlah saya bela perkara yang pertama di katakanlah KPK, masuk orang komisioner aja nggak bisa kok. Oke, ini kan memang bukan soal puas atau tidak puas. Akhirnya kicauan dari klien Anda ini terbukti 1 demi 1. Ya. Tapi kan ini kan juga mengarahkan kemana? Ini pasti apakah stop di Andi Malarangeng? Dia bilang, tolonglah, dia bilang KPK lihat saksi-saksi di bawah sumpah yang mengatakan Anas terlibat. Tolonglah lihat pernyataan tertulis yang sudah masuk di KPK bahwa anugerah itu miliknya dari katakanlah Anas sejak tahun 2007. Daripada saya dihukum katanya di mana uang bukti miliar itu? Itu aja, itu yang dia bilang. Dan ini buku pengantarnya bukan saya loh, bukan saya. Kalau lihat buku ini si Nazarudin pengantarnya. Oke. Ya. Dan ini semua saya ambil dari BAP. Ini semua. BAP Nazarudin semua ada semua di sini dan ya dengan komentar-komentar Kompas apa semua. Saya nggak berani berkomentar. Kenapa? Nanti saya fitnah sama masuk penjara, dimasukin dilaporin sama Pak Didi, aduh, saya sudah kan jadi pengacara. Iya bukan. Ya, tapi saya bilang posisinya, kalau ini dibilang sebelum Andi, semua pasti bilang Nazarudin pembohong besar. Ya. Dulu aja apel Malang dengan apel itu dibilang itu nggak ada. Masuk juga akhirnya. Ya, Enzi. ya itu. Makanya waktu si Nazarudin sampai sekarang sama si pengacara Nazarudin. Tadi sama si ketemu Nazarudin banyak yang dia perintahkan kepada saya. Tapi yang terbaru Pak Oce kan Nazarudin membawa nih ke KPK dokumen keuangan dari Partai Demokrat ini sudah lama kan ini dari Oktober Agustus sudah dikasih. Waktu itu Abdullah mati-matian dibilang dia pembohong. Itu kan dia ketua komite ketua etika. Ya. Belum diumumkan dia sudah bilang pembohong. Etis nggak itu? Oke. Jadi saya lihat ada memang ya semacam katakanlah usaha untuk menutup. Sekarang kenapa dia nggak mau buka pertemuan si Chandra dengan si itu Nazarudin? Tapi saya kira pelan-pelan kalau memang. Tapi pertama-tama salut kepada Abraham Samad dong. Dia benar-benar dia penuhi janjinya. Kalau Komisi 2, kalau udah KPK, Desember nih banyak bukti-bukti. Ya, kalau KPK jilid 2 saya dari pertama nggak mendalami. Pertemuan katakanlah si Miranda cuma di hotel aja sudah dibuktikan. Di mana bukti dia kasih duit? Kalau ini banyak saya masih mendalami. Oke. Saya ngomong ini secara sebagai profesi. Kalau dulu saya ngomong pasti Pak Didi bilang, wah bohong itu klaimmu. Kalau dulu sama sih nggak ada rekamannya. Kalau ngomong mengenai Andi kan pasti rame-rame bilang bohong. Benar kan? Pasti ada rekaman. Ujilah. Iya, enggak. Saya tidak akan ini mengenai bohongnya, mengenai penyidikannya saya nggak campur kan. Yang kita kan juga pernah nih Mas Didi berbahas dengan Pak Oce nih ya. Gimana? Ini sudah ada pasti rekamannya di kita juga. Ngobrol bahwa kemudian satu persatu mulai masuk nih panahnya Nazarudin dan akhirnya terbukti Pak Andi akhirnya saya juga pertama-tama saya memberikan apresiasi sebelum saya jawab pada Pak Andi Malarangeng yang telah menjadi contoh pejabat publik bahwa siap menghadapi proses hukum dan ini baru pertama kali dan mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi semua pihak, bagi semua partai manakala ada kadernya bermasalah seyogianya mengikuti sikap Pak Andi ini jadi konsentrasi pada proses hukum dan tidak membebani pemerintahan, membebani presiden. Ini contoh yang diapresiasi. Pak Didi, Menteri pertama yang jadi tersangka begitu. Ya, sejarah. Lalu dari pertanyaannya mengenai bagaimana ya satu persatu dan sebagainya. Dari awal kami sudah mengatakan bahwa kami mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum, mendukung apa yang di hasil-hasil dari KPK ini. Jadi kami mendukung sepenuhnya, justru kami ingin tuntas.
Karena pekerjaan besar di sini bukan kita melihat hanya persoalan Nazarudin, persoalan ANG, Pak Andi Malarangeng. Tapi di balik ini adalah bagaimana ke depan ini menjadi, kita ambil hikmahnya, menjadi momentum perbaikan bagaimana sistem anggaran ini jangan sampai begitu mudah bocor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Ya kan dari kasus ini juga bisa ketahuan. Tapi untuk Pak Andi kan masih dalam proses ya. Pak Andi masih proses, kita harus mendukung asas praduga tidak bersalah ya, masih proses dan dia sudah menjalin dengan baik ya. Nah ini justru kami ingin tuntas oleh KPK ini tuntas berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang ada. Jadi diperiksa secepat-cepatnya karena kalau terlalu lama tentu akan membebani banyak pihak di sini. Oleh karenanya harus tuntas, pihak-pihak yang memenuhi unsur silakan dilanjutkan prosesnya. Namun bagi pihak-pihak yang ternyata tidak memenuhi unsur pidana korupsi tentu KPK juga harus berani tidak melanjutkan juga. Jadi harus ada kejelasan dalam waktu yang cepat harapan kami. Karena ini beban bukan bagi Demokrat saja tapi bagi rakyat Indonesia yang ingin tuntas ini karena selanjutnya harus ada perbaikan-perbaikan di dalam sistem anggaran, di dalam hubungan legislatif dengan eksekutif dan sebagainya supaya bagaimana ke depan semua lebih baik terjalan sistem pemerintahan yang bersih lah. Tapi bagaimana Ketua Dewan Pembina menanggapi ini? Ketua Dewan Pembina dari jauh-jauh hari kan sudah menempatkan hukum di atas segala-galanya. Hukum ini menjadi panglima, jadi telah meminta kader-kader, seluruh kader ikuti proses hukum yang ada. Ya. Sementara proses hukum yang diikuti, bagi mayoritas kader tetap bekerja sebaik-baiknya mengawal program-program pemerintah, program pro rakyat, menyerap aspirasi. Jadi jangan juga terlena, terbuai, lalu ya pasti kami sedih dan kecewa lah dengan kejadian ini. Tapi nggak boleh larut pada situasi demikian. Tapi bagaimana mengawal program pemerintah, bagaimana menyerap aspirasi rakyat ini yang paling penting. Karena ya. Mas Ganjar, kalau dilihat nih mati kasus Nazarudin panjang sekali, tapi membuktikan satu demi satu kan. Nah ini termasuk juga Pak Andi Malarangeng yang akhirnya jadi tersangka dan mundur. Secara etis atau paling tidak melihat gejolak pidana ini seperti apa Mas Ganjar? Saya meminjam apa yang pernah disampaikan salah satu pimpinan KPK ya, tapi saya lupa yang mana. Kasus yang melibatkan Pak Nazarudin ini, yang sekarang kesana kemari arahnya, ini memang bukan kasus yang sederhana ya. Rumit dan melibatkan banyak orang, nyangkut di berbagai proyek misalnya gitu. Jadi katanya butuh 3 periode KPK katanya untuk menyelesaikan kasus ini, atau 1 periode KPK tapi tidak mengerjakan kasus lain katanya. Itu mau menggambarkan betapa rumitnya. Dan saya begini, saya bukan menyederhanakan masalah. Memang justru dengan menerapkan pembuktian menurut hukum secara disiplin, ya, tentu itu akan memerlukan waktu. Nah, hanya saja dalam pandangan saya, KPK ini kan berhati-hati, amat berhati-hati, kadang-kadang terlalu berhati-hati. Lalu orang menganggapnya ini sebagai lamban, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya... Tapi faktor kekurangan penyidik jadi alasan juga tidak? Oh, faktornya banyak sekali ya, faktornya banyak sekali. Apalagi ini kan begini, kalau kita melihat struktur korupsi itu ya, makin besar pelakunya, makin tinggi posisinya, mestinya makin rumit, gitu ya, mestinya makin rumit. Gitu. Jadi kalau kita menghadapi satu kasus, apalagi ini kan ternyata terkait ke sana terkait kemari. Awalnya satu kasus Wisma Atlet, korek, nemu kasus lain. Mas Ganjar mengikuti dari awal, kemudian melihat ini sudah sampai ke Andi Malarangeng. Ini menjadi ujung atau masih di tengah-tengah justru? Ada lagi yang lebih atas dari ini? Saya gini, saya nggak tahu apakah ini ujung atau bukan, ya. Tapi kalaupun ini ujung, ya, menurut saya lalu tidak sulitlah menemukan sasaran lain, gitu ya. Nah, kalau seandainya ini bukan ujung, ya tampaknya kita harus bersabar yang lebih lama lagi karena sampai ke Pak Andi Malarangeng saja butuh waktu sedemikian lama ya. Gitu. Atau mungkin siapa tahu dari keterangan Pak Andi Malarangeng nanti terbuka semuanya gitu. Tergantung bagaimana siapa nih. Tapi gini juga, bagaimana kita mengartikan apa yang dikatakan statement dari Pak Bambang juga sebagai pimpinan KPK bahwa mengatakan kami kurang alat bukti untuk melihat target selanjutnya. Ini kan kode nih, who's next? Apakah itu who's next atau mungkin
siapa yang who's behind, siapa yang tertinggal juga di belakang. Nah, kita akan kembali lagi nanti, Pak Oce mungkin sudah tahu nih, karena baru ngobrol dengan Nazarudin juga. Kita harus korek juga nih Pak Oce. Baik, setelah lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan.